bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, hari biasa pekan ke-21. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah mengisi tabungan rohani kita. Zaman ini kebiasaan menabung sudah membudaya. Kegiatan menabung sebenarnya sudah dilakukan dari zaman dulu dengan cara menyimpan di rumah, seperti di bawah bantal, di bawah tempat tidur, di lipatan kain, bahkan di tiang rumah yang terbuat dari kayu. Suatu hari saya bertanya kepada mama saya, "Mak, ada uang?" Mama saya menjawab, "Tidak ada." Tetapi ketika saudara saya pastor mengatakan, "Uang doa ada, Bi, saya mau bayar obat, besok saya ganti." Mama saya langsung pergi ke belakang lalu datang membawa uang itu. Kami semua spontan tertawa melihat sikap mama saya. Tadi saya bertanya, mama saya mengatakan tidak ada uang. Tetapi sekarang kok ada? Nah, rasanya banyak para ibu melakukan hal yang sama untuk berjaga-jaga manakala ada kebutuhan yang sangat mendesak. Orang tua yang bijak dan memungkinkan secara ekonomi mengajari anak-anak mereka sejak kecil belajar menabung untuk persiapan masa depan mereka. Kegiatan menabung memiliki cukup banyak manfaat. Ketika terjadi kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit dan membutuhkan biaya tambahan, bisa menggunakan uang yang ada di tabungan sehingga tidak perlu harus berhutang. Bisa juga menjadi salah satu cara berinvestasi sehingga kehidupan masa depan akan lebih nyaman. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menasehati para pengikutnya untuk terus berjaga-jaga dengan pelita yang bernyala. Yesus memulai perumpamaannya dengan menyamakan kerajaan surga dengan 10 gadis yang membawa pelita mereka dan keluar untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara mereka bodoh dan 5 lagi bijaksana. Yesus menyampaikan perumpamaan ini agar setiap muridnya dan juga mereka yang mendengar pewartaannya dapat menentukan pilihan.
yakni bersiap-siap menantikan kerajaan surga atau sibuk melakukan hal-hal lain. Dari perumpamaan ini jelas terlihat bagaimana ke-10 gadis dalam menentukan pilihannya ketika hendak menyongsong sang mempelai. Bisa kita bayangkan bagaimana gadis-gadis itu bersuka cita dalam menanti kehadiran sang mempelai. Namun apa yang terjadi? Sang mempelai tak kunjung datang sehingga gadis-gadis itu semua mengantuk dan tertidur. Ketika tengah malam mempelai datang, semua gadis bangun dan menyiapkan pelita mereka. Namun sayang, 5 gadis yang bodoh tidak memiliki persiapan menyambut sang mempelai laki-laki karena minyak untuk pelita mereka tidak cukup lagi. Mereka tidak mempunyai persiapan minyak untuk pelita mereka. Terpaksa mereka repot mencari, dan saat itulah mempelai datang dan masuk ke perjamuan dan pintu ditutup. Karena kurang persiapan, akhirnya tidak dapat ikut pesta perjamuan. Sementara gadis bijak yang sudah punya persiapan dapat masuk ke tempat perjamuan dan menikmati pesta. Saudara-saudari, orang bijaksana adalah mereka yang mempunyai persiapan bukan hanya saat ini tetapi juga untuk yang akan datang. Orang yang bodoh sebaliknya tidak mempedulikan hal itu. Mereka cukup puas dengan keadaan sekarang saat ini. Mereka hidup untuk zaman ini dan kurang mempersiapkan diri untuk hidup ke masa yang akan datang. Sabda Tuhan hari ini dengan tegas dan jelas mengingatkan bahwa kita jangan hanya memikirkan hidup kita di masa sekarang, tapi juga harus mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Mempelai, yaitu Tuhan, itu akan datang. Kapan? Kita tidak tahu. Satu pun di antara kita tidak tahu sampai kapan kita hidup berada di dunia ini. Yang pasti kita tahu bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini untuk masuk kepada kehidupan yang baru. Tidak ada juga aturan yang berlaku meninggalkan dunia ini berdasarkan urutan usia. Kita lihat dalam kehidupan banyak yang masih sangat muda sudah meninggal. Jika demikian, persiapan apa yang telah kita buat untuk menyambut masa depan itu? Yesus mengatakan hanya mereka yang telah membuat persiapan, yang berjaga-jaga untuk masa yang akan datang, yang diperbolehkan masuk dalam perjamuan. Dengan demikian, kita perlu bersiap-siap atau berjaga-jaga. Kita perlu membuat tabungan jasmani atau duniawi, tapi jangan lupa membuat tabungan rohani. Tabungan rohani berarti hidup kita yang lebih baik. Tabungan rohani diisi dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Setia mendengarkan sabdanya. Sabda Tuhan menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kehendak Tuhanlah yang kita lakukan dan kita perjuangkan. Peduli kepada sesama dan mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Memaafkan kesalahan sesama, rajin ke gereja, juga kegiatan-kegiatan rohani dan sebagainya. Inilah tabungan kita selama hidup di dunia ini. Dan tabungan ini hendaknya terus kita tambah. Dan jika kita ambil dan saldo mulai berkurang, kita tambah lagi. Sehingga ada modal yang dapat kita bawa saat menyeberang perbatasan masuk ke kerajaan surga. Dengan demikian jelas bagi kita, tidak akan dapat masuk kerajaan surga tanpa kita memiliki tabungan rohani sebagai persediaan minyak kita. Kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaannya jika pada waktu hidup kita tidak membuat persiapan untuk hidup yang akan datang. Dengan kata lain, hanya orang yang memiliki tabungan rohani, yang pelitanya tetap bernyala,
yang layak ikut pesta perjamuan. Maka mari berjaga-jaga dengan tetap mengisi tabungan rohani kita sehingga punya saldo yang cukup untuk ikut pada perjamuan Tuhan.